Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Semoga teman-teman semuanya sehat selalu. Oke, sebelum kita mulai, aktifkan kamera dulu dong sebentar, biar untuk diambil dokumentasi, biar saya juga tahu teman-teman yang di sana kondisinya seperti apa. Diaktifkan saja dulu sebentar. Jadi semangat sekali Mas Ronaldus Jehanu nih, sudah bertanya duluan. Siap, enggak apa-apa, nanti kita bahas. Oke, sebelum saya mulai, saya mau meminta maaf sebelumnya ya. Sebenarnya sesi ini seharusnya diisi oleh Pak Zen, karena informasi yang kami terima, beliau tipes ya, dan ini kondisi masih belum memungkinkan untuk mengajar. Kemungkinan nanti akan kita reschedule untuk beliau, tetapi dengan materi yang berbeda ya, karena materinya sudah kita setting sedemikian rupa supaya urut. Nanti mungkin di pertemuan-pertemuan akhir bagian aplikasi Microsoft, nanti kalau nggak Mbak Rima Manurung, mungkin Pak Zen yang akan menyampaikan materinya ya. Oke, saya ambil screenshot dulu. Terima kasih. Oke, tadi ada yang tanya malah sebelum kita mulai sudah ditanya sama... Oh ya, untuk next boleh di off, enggak apa-apa kalau memang kondisinya jaringannya kurang begitu baik dan lain sebagainya, monggo kalau mau di off tidak apa-apa, kalau yang mau on kamera monggo enggak masalah. Oke, ini Mas Ronaldus bisa tanya, Pak mohon izin apakah bisa langsung menjawab atas pertanyaan yang di tugas mandiri? Boleh. Selama informasi sudah muncul, boleh. Ini saya akan menjelaskan cara mainnya dulu ya, biar nanti ke depan di pertemuan 2 dan selanjutnya biar lebih jelas. Oke, saya akan coba sharing screen terlebih dahulu supaya saya pastikan e-learningnya sudah masuk ya. Oke, yang mau off enggak masalah ya, enggak mau off kamera, di-off-kan dulu enggak masalah kalau memang kondisinya tidak memungkinkan. Oke, saya coba sharing screen dulu ya untuk cara mainnya, aturan mainnya biar nanti ke depan kita lebih enak supaya teman-teman juga lebih paham. Nah, semoga semuanya sudah tidak ada lagi yang terkendala aplikasi e-learning ya. Karena kemarin sebelumnya kami mohon maaf karena password yang diberikan oleh KMMI itu berupa enkripsian, kemudian setelah kami report itu terjadi kesalahan. Ternyata setelah kami analisa lagi, kesalahannya karena di teman-teman kan username-nya email ya. Ternyata kalau saya cek di data yang kami terima, username-nya itu bukan email, tetapi ID pendaftaran. Jadi mohon maaf, jadi ini yang menyebabkan kemarin login-nya berkali-kali gagal. Oke, ini adalah aplikasi e-learning OSM. Jadi sebenarnya teman-teman kalau masuk dashboard, mungkin ada beberapa mahasiswa yang tadi tanya ke saya cukup bingung, Pak ini maksudnya apa kok ada SPADA Indonesia? Mungkin kalau teman-teman di perguruan tinggi asal sudah menggunakan sistem PJJ ya, perkuliahan jarak jauh, akan muncul SPADA Indonesia ini karena ini masa pengisian angket. Jadi ini tampilan e-learning OSM secara default ya. Teman-teman tidak usah hiraukan yang atas itu, dibiarkan saja, tetapi fokus pada course overview. Di sini di course overview ini adalah course-course yang sekarang aktif atau yang aktif di tempat-tempat teman-teman semua. Kalau yang Anda adalah mahasiswa Universitas Semarang, pastinya tampilannya kayak punya saya, agak rame. Ada mata kuliah yang lain yang aktif. Tetapi kalau teman-teman dari perguruan tinggi lain, tentunya kalau masuk di Universitas Semarang, yang aktif cuma satu ya. Di sini ada KMMI Transformasi Digital kelas C. Saya coba masuk. Oke, di sini kalau teman-teman masuk, kemarin sudah saya jelaskan, bisa melihat deskripsi, learning outcome, dan lain sebagainya. Nah, kalau teman-teman coba buka, sebenarnya tampilannya agak sedikit berbeda ya dengan punya saya. Yang aktif baru presensi sama pertemuan 1.
Sedangkan pertemuan 2 yang tanggal 5 Agustus ini posisinya masih hidden. Karena apa? Karena materi dan lain sebagainya masih diproses oleh para pengajar. Ini yang kedua, insya Allah besok sudah bisa dilihat. Nanti akan saya aktifkan ya, karena ini masih saya tanyakan lagi apakah sudah semua atau belum. Nanti kira-kira akan tampil seperti ini persis. Pertemuan 1, 2, 3 akan muncul kapan tanggal pelaksanaannya. Nanti kalau yang sudah fix akan saya langsung upload ya, biar teman-teman juga bisa lihat pertemuan-pertemuannya seperti apa saja. Atau untuk melihat pertemuan sebenarnya teman-teman bisa masuk ke presensi course di sini. Nah, di sini teman-teman bisa pilih, kalau ini kan month ya, bulan ini berarti bulan ini saja teman-teman bisa lihat, oh ada 9 pertemuan. Kalau secara keseluruhan di sini bisa lihat tanggal 3, tanggal 5, tanggal 10, 12, 16, jamnya jam berapa ya. Silakan, yang terpenting Anda melakukan presensi pada saat pelaksanaan ini berlangsung. Anda tanya, oh penugasan nanti saya jelaskan. Nah, ini ya, jadi silakan paling tidak di jam 2 ini. Jadi topik akan kami upload telat-telatnya adalah tentunya sejam sebelum pelaksanaan ya, supaya teman-teman juga bisa ready. Tapi yang jelas kalau memang ada perubahan jadwal, karena tadi contoh pemrograman aplikasi bisnis, karena kebetulan pengajarnya itu ada acara mendadak sehingga diundur untuk Vcon-nya, maka diinformasikan. Oke, di sini sebenarnya hampir sama semua nanti. Di sini ya, kalau Anda lihat di sini cukup banyak ya. Pak, kok banyak sekali? Ya, di sini mulai video. Jadi sebenarnya materi yang akan saya sampaikan nanti Anda tidak usah dengarkan pun, di sini sudah tersedia. Ada video 1, ini video materi ya, perkembangan teknologi, kemudian hal utama dan lain sebagainya. Termasuk materinya sudah kami berikan. Jadi kenapa dalam bentuk video, Pak? Karena di sini kami jelaskan self learning ya. Anda bisa belajar sendiri tentunya lewat materi ataupun video penjelasan yang sudah kami berikan. Tujuannya ya untuk membackup ini, Vcon ini sebenarnya di sini saya tulis Vcon 1 kelas C jam 2 PM waktu Bangkok. Ini GMT yang Anda pilih GMT. Sebenarnya gini teman-teman, nanti yang perlu teman-teman pantau itu adalah ada Vcon atau enggak. Kalau ada Vcon jam berapa? Yang perlu diperhatikan adalah ini waktu Indonesia bagian Barat. Jadi mungkin nanti untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya, Vcon itu bukan di awal pertemuan. Contoh, kalau kelas C itu jam 2 sampai jam 5, maka nanti untuk pertemuan selanjutnya kemungkinan Vcon-nya tidak jam 2. Karena di jam 2 harapan kami, teman-teman sudah baca ini, ada video, ada materi, dan lain sebagainya. Nanti di Vcon di jam, misal minggu ke depan, Vcon-nya jam 3. Nanti jam 3 kita tinggal bahas saja nih, ada nggak pertanyaan dan lain sebagainya. Kemudian kalau memang ada pertanyaan nanti kita bahas di diskusi atau kita bahas saat Vcon-nya ya. Terutama penugasan mandiri. Di sini ada yang tanya penugasan mandiri. Nah, penugasan mandiri ini sengaja memang saya tulis lebih awal. Ini kalau ada yang isi malah lebih bagus, lebih contoh. Nah, penugasan mandiri di sini saya menuliskan, berikan satu contoh implementasi penerapan IT dan jelaskan secara ringkas. Nah, ini contoh. Misal siapa ini? Asa nulis dulu harus menulis surat bla 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 dan seterusnya. Nah, ini bagus, artinya harapan saya nanti jawaban dari setiap teman-teman itu bisa lihat, oh kok menurut Asa kayak gini ya, menurut Fabi kayak gini. Teman-teman juga boleh di penugasan mandiri ini komentar terhadap jawaban teman-teman. Nanti ke depan penugasan mandiri saya akan saya ganti seperti ini, atau diskusi mungkin ya bentuknya. Saya buat satu forum kayak gini, jadi tugas teman-teman adalah mereplay. Nah, ke depan nanti ada beberapa yang modelnya saya buat aturan. Jadi di sini penugasan mandiri. Setiap peserta wajib menjawab pertanyaan saya, mereplay ya, dan mereplay jawaban teman-teman yang lain. Artinya saya kepengen teman-teman berpendapat. Misal Fabi di sini nulis teknologi informasi sangat banyak. Salah satu contohnya adalah penggunaan atau penemuan telepon, komputer, dan lain sebagainya. Mungkin Anda nanti replay. Tolong dong Mbak, dijelaskan salah satu
secara lebih detail. Nah, contoh kayak gini, kemudian nanti submit ya. Sudah, nanti setiap orang bisa baca. Tujuan tujuan kami adalah teman-teman bisa berbagi gagasan. Oh, kalau menurut si Feby kayak gini nih. Kemudian menurut siapa ini? Reno, TIK sangat berperan Pak, infrastrukturnya nanti seperti apa. Nah, ini bentuk evaluasi yang diberikan, silakan nanti dicek. Oh, Pak Udin kok komen kayak gini, saya komen lagi. Oh, ini ada teman-teman saya yang komen kayak gini. Tujuannya adalah supaya teman-teman aware, oh ternyata pendapat saya ini ada yang tidak setuju. Oh, pendapat saya ini kok kayaknya kok kurang tepat. Oh, pendapat saya ini kok didukung banyak orang dan lain sebagainya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ini untuk penugasan mandiri yang bentuknya sebenarnya ini bentuknya adalah forum. Nah, selanjutnya nanti di setiap pertemuan kemungkinan besar akan ada kuis. Kuis ini kalau tak lihat yang sudah nyoba 3 orang. Waktu untuk mengerjakan kuis ini adalah 1 jam. Saya buat 1 jam. Dengan maksimal percobaan 3 kali. Artinya apa? Kalau Anda nyoba sekali kemudian nilainya jelek, tadi saya nyoba kelas sebelumnya nilainya 50, 50, 60. Oke. Kita coba lihat. Nah, ini 60, 66. Nah, ini siapa nyoba ini? Mai Sita. Nyoba 66. Ada beberapa yang masih salah. Oh ya sudah, berarti nanti tinggal dijawab ulang ya. Nah, yang kita ambil adalah skor tertinggi ya. Jadi memang idealnya kapan mengerjakan kuis setelah Anda membaca seluruh materi, minimal kalau Anda tidak nonton videonya berarti Anda lihat materinya, sehingga apa? Sehingga Anda tahu nih, oh ini kurangnya apa? Oh ini harus saya jawab seperti apa? Kira-kira seperti itu ya. Itu cara main nanti kita di course. Jadi memang kita membutuhkan keaktifan teman-teman. Ya, kita hanya memberikan materi dan lain sebagainya. Kemudian kita memberikan evaluasi sejauh mana Anda memahami dari materi yang diberikan lewat penugasan mandiri dan kuis. Dan memang kalau ada pertanyaan nanti ditulis di sini, diskusi dan tanya jawab ya. Nah, saya kira itu sekelumit tentang bagaimana nanti proses perkuliahan ini ataupun course ini akan berlangsung. Nah, sampai kapan Pak Udin? Sampai 23 September. Ini pertemuan terakhir 23 September. Ya. Tetapi nanti bedanya kayak gini. Kalau beberapa kuis itu ada yang dibuka sampai 1 hari, mungkin nanti kalau begitu yang terakhir ini kuis dan tugasnya dibuka sampai 3 hari, 4 hari karena bobot kesulitannya jauh lebih berat daripada kuis. Ya, saya kira itu untuk pengantarnya. Saya akan lanjut ke materi. Sebenarnya kalau tadi pertanyaan Pak, boleh nggak langsung dijawab? Boleh, nggak apa-apa. Tidak apa-apa ya, saya sudah jawab, nggak apa-apa kalau mau dijawab. Tapi kalau Anda mau dengarkan materi dulu baru dijawab, better. Kalau menyampaikan pendapat juga tidak masalah sama sekali. Oke, materi ini sebenarnya sudah saya sediakan videonya ya, Anda tinggal nonton saja, oh perkembangan teknologi informasi seperti apa. Tetapi saya coba ingin mumpung kita tatap muka supaya lebih enak saja. Oke, ini ada yang bertanya. Betul, kerjaan sekarang hanya penugasan dan kuis. Nanti sisanya saya jawab ya. Oke, saya mulai. Nah, ini adalah kalau Anda lihat gambar ini berisi keyword-keyword atau kalimat ataupun lebih tepatnya mungkin keyword ya, keyword yang berhubungan dengan teknologi dan informasi. Artinya gimana Pak Udin? Artinya kalau kita berbicara mengenai teknologi informasi, berarti kita berbicara mengenai apa? Jelas kita berbicara mengenai informasi itu sendiri ya. Kita berbicara mengenai teknologi. Tentang apa lagi Pak? Big data, ada petabyte, ada internet. Apalagi Pak Udin, ini ada terabyte, teknologi ada lagi nih, teknologi sains, ada manajemen, ada apa lagi di sini? Acak gitu ya. Ada ekonomi, ada proses, ada riset, ada database, ada simulasi, macam-macam. Artinya apa? Bahwasanya teknologi informasi itu sekarang sudah hampir merambah ke semua sektor. Tentunya keywordnya adalah bagaimana apa itu teknologi dan apa itu
informasi, atau gabungan dari keduanya, dari teknologi dan informasi. Salah satu imbas daripada teknologi informasi itu adalah kayak yang sekarang booming adalah big data. Big data itu apa Pak? Big data itu ya big ya besar kan gitu ya. Data ya data, berarti data yang besar kan gitu secara etimologi, secara bahasa. Tetapi pada prinsipnya big data ini adalah respon yang muncul akibat banyaknya sampah. Bahasa kasarnya sampah, bahasa agak elegannya banyaknya data dan informasi. Coba Anda bayangkan gini, kenapa banyaknya data Pak? Saya yakin Anda hampir setiap hari buka IG ataupun YouTube ya. Kalau pertanyaan saya balik. Kira-kira ada berapa foto yang diupload di Instagram dalam satu hari? Instagram itu usernya ratusan juta. Ya. Mereka ratusan juta, setiap hari ada satu saja. Atau setengahnya lah. Dari 100 juta setengahnya. Berarti 50 juta. 50 juta kalau dia upload gambar itu ukurannya apa? Kalau kita ngomong file, ukurannya adalah byte, ya. Mulai dari kilobyte, mulai dari megabyte, gigabyte. Yang umum mungkin bagi teman-teman semua adalah ukurannya mega dan giga. Mega itu biasanya kalau Anda nge-crack foto sekarang ya, Anda punya handphone apa? Oppo 6 atau iPhone 12, itu biasanya kalau motret paling tidak satu gambar itu 5 megapiksel. Kalau Anda pakai kamera SLR dengan kualitas yang bagus, bukan kualitas kameranya ya, tetapi kualitas gambarnya yang tinggi, itu bisa sampai puluhan mega. Ya. Film Pak, film kalau Anda download di internet itu paling ya 100 mega, 200, 300, 1 giga kalau Anda download di torrent gitu ya. Tapi berarti berapa Pak? Ya banyak. Katakan kalau kita balik ke image, gambar itu tadi sambil yang kecil lah 1 megabyte masuk ke internet, masuk ke data di Instagram. Berarti 1 kali 50 juta Pak. Berarti ada 50 juta megabyte. Ada 50 juta foto. Kan banyak sekali itu. Nah, foto-foto itulah yang menyebabkan data itu jadi banyak. Nah, sekarang PR-nya kalau di dalam dunia IT, data yang banyak itu harus diolah supaya menjadi informasi. Jadi pengetahuan. Dari informasi jadi pengetahuan. Ya. Jadi inilah tren. Jadi dampak sebenarnya teknologi informasi itu salah satu keywordnya adalah ini. Biang keladi dari teknologi informasi itu internet. Kok biang keladi Pak? Ya, perkembangan teknologi yang sangat pesat ini, pionirnya yang menjadi apa ya, kudanya atau pemeran utamanya itu adalah internet. Bayangkan kalau internet itu lemot, transformasi digital, transformasi IT pasti terhambat. Buka sudah war gitu ya, itu sangat tidak nyaman. Tentunya ini terjadi di mana Pak? Hampir semua mungkin di wilayah Indonesia kecuali kota-kota besar ya. Dan balik lagi paketan Anda menggunakan paketan apa? Ini berpengaruh sekali. Oke, kita lanjut. Nah, kalau Anda coba amati gambar ini, coba Anda lihat. Ini gambar apa Pak? Ini gambar bentuk komputer ya. Mungkin sebagian dari teman-teman saya kira hampir tidak ada yang kenal ini ya, mesin ketik. Kenal mungkin Pak Udin, tetapi nggak pernah pakai. Ya, PC saja saya kira jarang ya. PC ini biasanya paling dipakai di laboratorium, di kantor. Orang secara mobiling itu pasti menggunakan laptop dan lain sebagainya. Kalau kita lihat teknologi itu semakin lama semakin kecil bentuknya ya. Bahkan sekarang laptop paling mini ya handphone Anda masing-masing. Jadi representasi daripada komputer yang dulu satu lemari, jadi komputer pertama kali dulu dibuat itu satu almari ya, mungkin ukuran 2 kali 3 meter atau 1,5 kali 2 meter ya, ukuran satu unit komputer. Sekarang berubah jadi mulai dari desktop kayak gini, kemudian berubah jadi ada laptop, kemudian sekarang ada yang monitor saja itu ya. Nah, tetapi yang paling kecil ini adalah smartphone. Nah, tetapi mau tidak mau, suka atau tidak suka, sekarang kita itu disuruh bersahabat. Kita tidak bisa melawan teknologi. Loh, bisa aja Pak saya lawan. Ya itu
tentatif, relatif ya saya kira. Tetapi di dalam dunia modern seperti saat ini, kita tidak bisa melawan teknologi. Teknologi harus kita rangkul, kita gandeng. Supaya apa? Kita bisa berjalan beriringan. Meskipun sekarang kalau kita lihat orang-orang itu cenderung kayak gini ya. Kalau Anda mungkin makan, nongkrong dan lain sebagainya, orang-orang sibuk dengan handphonenya sendiri-sendiri. Tapi inilah wujud daripada perkembangan IT. Jadi komputer, gadget dan lain sebagainya itu adalah partner kita. Ini yang harus pola pikirnya harus kita ubah. Dia adalah partner kita yang kita gunakan untuk mensupport kita. Jangan sampai kita di setir oleh teknologi, tetapi kitalah yang mengendalikan teknologi. Ini yang harus pola pikir yang harus kita tanamkan. Nah, ini Android version. Kalau Anda pernah kenal ini ya, saya kira saya ini pengguna Android. Handphone saya apa ini? Vivo kalau nggak salah. Vivo. Sistem operasinya Android. Oppo sistem operasinya Android. Apalagi Samsung sekarang Android. Yang tidak Android hanya Apple. TV Android. Smartwatch Android. Kecuali punya Apple ya. Lagi punya Apple. Punya berbagai brand itu pasti Android rata-rata. Artinya apa? Lupa, kenapa Android begitu merajai? Kalau kita lihat dalam konsep di teknologi, Android ini bisa merajai karena dia sifatnya open source. Open source itu dia menyediakan source-nya, sumbernya, teknologinya secara umum. Orang lain bisa belajar teknologi saya secara terbuka. Beda kalau model Windows dan Microsoft itu dia pakai teknologi namanya closed source. Teknologinya hanya untuk mereka sendiri, jadi versinya pun terbatas. Nah, apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwasannya kunci kesuksesan dalam suatu teknologi modern sekarang adalah kolaborasi. Hal inilah yang kemudian dicontoh oleh Microsoft yang membangun namanya Office 365 yang nanti Anda akan pelajari dengan konsep kolaborasi. Jadi dia berkolaborasi dengan berbagai macam aplikasi. Sebelum kita bahas ke situ, coba Anda lihat, ini adalah salah satu pemanfaatan teknologi IT. Virtual reality ya. Asik kalau Anda main game pakai VR itu kayak beneran, nembak-nembaknya beneran gitu ya. Lintanya beneran. Atau ini, iCam Pro Deluxe, Smart Security Robot. CCTV ya, ini CCTV. Dengan iCam Pro Deluxe nih, CCTV, Anda bisa mantau. Mungkin tidak usah jauh-jauh, tidak usah yang canggih-canggih. CCTV yang standar aja di rumah Anda, itu kan mantau Anda dimanapun. Anda, semisal saya sekarang posisi di kantor, saya bisa lihat nih, oh di rumah saya ruang tamu aman, ini aman, semuanya aman, semuanya terkendali. Atau bahkan kalau Anda pecinta sepak bola, pasti Anda kenal namanya teknologi VAR, ya. Itu ya komputer IT. Kemudian apalagi Hawkeye. Semua ini konsep teknologi jarak jauh seperti ini kita kenal dengan istilah Internet of Things. Internet of Things itu intinya adalah kita dapat meremote, mengkontrol seluruh device yang kita punya lewat smartphone. Jadi dalam era teknologi 5.0, smartphone ini menjadi apa ya? Kayak nyawa kedua kita. Bayangkan sekarang, siapa yang di handphonenya tidak install GoPay, OVO, atau tidak menginstal mobile banking? Harta kekayaan Anda, saya itu ada di sini. Harta kekayaan saya tersimpan di sini, ya, di handphone. Nah, artinya apa? Artinya sekarang teknologi berkembang sangat pesat. Bahkan apapun bisa kita kita kontrol lewat gadget. Nah, di sini yang kalau Anda lihat contoh yang umum ada sekarang ya. Contoh kalau kita berbicara mengenai teknologi mobil. Saya kemarin tertarik dengan satu mobil keluaran China namanya Wuling Almas, di mana kita bisa kontrol mobil kita dari jarak jauh. Semisal menyalakan AC, buka sunroof, kemudian yang menarik adalah bisa menyalakan mobil dari jarak jauh. Wah, ini fungsi yang menurut saya sangat futuristik, karena gimana? Bagi saya kan atau beberapa orang yang kadang-kadang sering ada penugasan keluar kota,
3 hari, 4 hari, bahkan 1 minggu, yang terpaksa harus ninggal mobil mungkin di kantor, di bandara, atau di stasiun. Ini mobilnya kalau 5 hari nggak dipanasi, kadang-kadang pulang-pulang akinya suak. Ya, kalau akinya aki basah. Artinya apa? Dengan teknologi ini, kita bisa memungkinkan untuk perawatan ataupun kontrol perangkat kita dari jarak jauh. Dan ini bagi saya cukup menarik. Ya, itu kita kenal dengan teknologi IoT. Dengan Anda pengguna kayak saya pengguna smartwatch untuk ngecek, saya jalan berapa kalori saya berapa, kemudian langkah saya berapa, kemudian detak jantung dan lain sebagainya. Nah, ini yang saya tadi sampaikan ke Anda. Yang nanti Anda akan pelajari adalah Office 365 Collaboration. Nanti mungkin di pertemuan minggu depan ya, kita sudah membagikan akun Office ke Anda yang paling tidak bisa Anda coba-coba sendirilah, biar Anda tahu. Nah, di akun Office itu nanti teman-teman akan mendapatkan akun Office dari OSM yang tentunya akun Office itu bisa digunakan untuk mengakses seluruh aplikasi. Seluruh aplikasi yang tentunya dilanggan oleh OSM ya, paketan Office 365-nya banyak termasuk Word, Excel, dan lain sebagainya. Nah, bedanya apa Pak ini dengan Office yang lain? Kalau Anda mungkin menggunakan Office 7, saya sendiri juga masih menggunakan Office 2013, saya install di komputer. Artinya gini, Office 365 ini bedanya dengan Office standar, nanti saya jelaskan di belakang, tapi ini saya scroll saja. Dia berjalan secara cloud computing, ya. Bedanya apa? Kalau di cloud computing yang lain, cloud computing, angel bentuk apa itu? Cloud computing itu intinya adalah sesuatu hal yang kita jalankan secara internet, secara online, ya. Yang jalan bukan hanya data, tetapi aplikasi bisa kita tanam di situ. Jadi saya tidak harus menginstal aplikasi kemanapun saya pergi. Jadi saya nggak harus bawa laptop, tapi saya tinggal pakai komputer di mana saya berada, kemudian membuka browser. Apa itu browser? Browser itu Google Chrome, Mozilla, Safari, Opera Mini, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Microsoft Edge salah satunya ya. Browser. UC browser kalau pernah dengar ya, saya pakai beberapa browser soalnya cukup banyak. Nah, itu tadi beberapa hal yang saya bahas. Kemudian paling tidak teman-teman juga harus paham apa itu teknologi. Teknologi itu suatu benda, objek ya, metode ilmiah, sarana, barang, dan lain sebagainya. Teknologi ini tentu suatu benda yang fungsinya membantu kita semua ya. Nah, teknologi itu pada prinsipnya adalah sesuatu hal yang digunakan untuk meningkatkan nilai tambah ataupun proses dari suatu produk. Berupa alat ya, alat atau mesin atau apapun itu yang digunakan untuk meningkatkan nilai tambah. Jadi ingat, di awal tadi saya sampaikan bahwasanya teknologi itu bukan dalam rangka untuk mengganti manusia, tetapi dalam rangka untuk meningkatkan nilai tambah dan meningkatkan produktivitas manusia. Jadi itu keyword-keyword di dalam teknologi. Jadi kalau ada sampai teknologi itu mengganti manusia, nanti kita lihat dalam peranan transformasi digital. Lupa nyatanya teknologi itu sekarang mengganti manusia. Itu salah siapa? Apakah salah teknologinya apa salah manusianya? Nanti kita lihat, ya. Kemudian ada informasi. Informasi itu hasil proses dari data. Ya. Jadi sebelum jadi informasi itu jadinya data. Informasi, balik lagi, informasi itu adalah sesuatu yang juga punya nilai tambah. Informasi dikatakan informasi kalau diberikan pada orang yang tepat. Contoh, saya pecinta durian. Saya dikasih tahu, Pak Udin, di gang sana itu atau di supermarket sana ada yang lagi promo durian. Duriannya besar-besar, murah, dan enak. Oh, ini informasi yang baik untuk saya, dan ini saya bilang adalah informasi karena dia punya nilai value untuk saya. Tetapi begitu Anda bicara pada seseorang yang sangat tidak suka dengan durian ataupun ini menganggap durian itu tidak penting, dikasih informasi seperti itu ya, itu apa? Tidak ada gunanya. Nah, maka informasi pun juga sama. Data yang diolah, kenapa bisa jadi informasi? Tentunya setelah mengalami proses bahwa ini berguna, ketika sampai kepada seseorang, ini jadi informasi yang bermanfaat. Karena informasi kita harus mulai
memilah bahwa informasi ini bermanfaat, meskipun kadang-kadang orang, wah ini informasinya bisa menjatuhkan teman saya. Nah ini tentunya tidak kita inginkan ya. Jadi mempunyai nilai pengetahuan, mempunyai nilai tambah, bermanfaatlah bahasa kasarnya. Nah, informasi yang nanti coba kita peroleh ya biasanya dibuat dalam bentuk dashboard. Tujuannya apa? Supaya kita bisa lihat. Kalau Anda punya tabel saja datanya banyak, kalau itu diilustrasikan dalam dashboard lebih mudah untuk dipahami. Ada ilustrasinya. Saya pernah belajar dari beberapa psikolog dan beberapa teman-teman mentor, karena sebetulnya saya juga di pusat karir, ketua pusat karir, mengatakan bahwa ternyata orang itu lebih suka belajar dari gambar ketimbang dari teks. Katakan kalau satu halaman ini isinya tulisan semua, orang akan bingung. Tapi kalau isinya gambar, orang bisa melakukan visualisasi. Oh, maksudnya seperti itu. Oh, maksudnya seperti itu. Makanya banyak informasi yang divisualisasikan dalam bentuk gambar. Atau kalau dalam ini, kalau sudah jadi ini, jadinya dashboard. Atau orang beberapa kadang-kadang menyebutnya ada infografis, gitu ya. Orang bisa lihat, oh ini trennya kayak gitu, datanya kayak gitu, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa jadi informasi. Nah, nanti Anda juga akan belajar, umumnya orang bikin kayak gini pakai Excel ya. Nanti Anda tetap diajari bikin pakai Excel yang di Office 365. Tentunya ditambah kalau ini bagaimana dibuat menggunakan Power BI. Nah, informasi ini ya, tadi kita sudah singgung. Teknologi informasi. Nah, kalau tadi teknologi informasi kemudian digabung menjadi teknologi informasi, maka bedanya apa? Teknologi informasi itu diterapkan untuk memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk elektronik. Kuncinya di sini, dalam bentuk elektronik. Sudah computerized, bahasanya gitu. Sudah ada datanya, informasinya, bukan lagi dalam bentuk kertas, tetapi dalam bentuk elektronik. Nah, istilah umum dalam teknologi itu nanti dikenal dengan create, membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan lain sebagainya. Ini menurut Martin. Nah, perlu diingat bahwasanya teknologi informasi tidak hanya kita berbicara mengenai komputer, teknologi komputer, kecanggihan komputer, tidak. Tetapi sebenarnya teknologi komputer itu juga berbicara mengenai teknologi komunikasi. Karena pada prinsipnya kan seluruh informasi yang kita miliki ini mau kita sampaikan ke orang lain, maka butuh teknologi komunikasi juga. Bagaimana mengkomunikasikan semua ini menjadi atau dikomunikasikan dengan lebih mudah. Nah, ini kalau menurut Stabri di resume lagi, teknologi yang digunakan untuk mengolah, memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi, dan lain sebagainya. Nah, ini kata kunci utama dalam teknologi informasi atau deskripsi ya. Dia mencatat atau merecord, menyimpan, storage ya, penyimpanan, kemudian mengolah, proses, kemudian mengambil kembali, retrieve, transmit, ya, mengirim, receive, menerima. Ini adalah deskripsi tentang teknologi informasi. Oke, sekarang kita coba melanjutkan ke transformasi digital. Materi ini saya ambil dari materinya Prof. Ricardus Eko Indrajit. Nah, kalau kita ditanya, Pak, sebenarnya transformasi digital itu apa? Kan gitu ya, ini saya ambil dari penjelasan beliau. Apa itu transformasi digital? Transformasi digital itu adalah suatu proses perubahan ke masa depan. Jadi kalau kita melakukan transformasi digital, pada prinsipnya kita sedang mempersiapkan diri untuk menuju era ke depan, era perubahan, irreversible change ya. Tentunya perubahan ke depan ini didasari dengan teknologi informasi dan komunikasi. Tadi saya di awal menyampaikan bahwa gini, loh Pak, tadi katanya teknologi itu untuk membantu manusia meningkatkan nilai tambah, proses, dan lain sebagainya. Nyatanya sekarang teknologi itu menggantikan manusia, gitu kan? Praktek yang terjadi di lapangan. Nah, ada beberapa alasannya kalau kita lihat. Kenapa dia sampai menggantikannya? Karena ini kita tidak melakukan proses transformasi digital. Kalau Anda, saya, siapapun orang itu tidak melakukan proses transformasi digital, maka siap-siaplah dia akan digantikan oleh orang lain atau sistem. Ya. Jadi transformasi digital ini menurut saya adalah suatu keniscayaan.
mau nggak mau kita harus ikuti, mau nggak mau kita harus mengikuti, kan gitu. Karena pada prinsipnya transformasi digital itu untuk menunjang kinerja kita, meningkatkan produktivitas, baik produktivitas individu ataupun perusahaan ataupun korporasi. Ya. Hanya lagi, loh, kenapa perlu transformasi digital? Jelas, transformasi digital itu terjadi karena teknologi berkembang amat sangat cepat. Indonesia ketinggalan enggak Pak Udin? Ya lumayan. Di beberapa negara maju, teknologi 5G sudah di hampir semua sektor. Di kita baru di beberapa kota besar ya ketinggalan, tapi kita terus masih, menurut saya masih dalam track yang benar ya. Perkembangan teknologi amat sangat sangat tinggi. Contoh paling gampang gini, kalau menggambarkan transformasi digital. Kalau Anda tahu teknologi 5G, Anda mungkin pernah download film ya, download video di YouTube atau apa. Kalau Anda gunakan teknologi 4G, download video 100 MB ya, atau 1 GB, 100 MB aja, 100 MB, itu mungkin kalau Anda gunakan teknologi 4G, itu bisa ya 10 menit mungkin. Tapi kalau Anda gunakan teknologi 5G dengan kecepatan yang baik, less than 1 minute. 5G itu kecepatannya bisa sampai 100 Mbps, bahkan lebih. Ya, cepat sekali Pak. Iya, ke depan sangat cepat. Tapi lihat konsekuensinya nanti ya. Konsekuensinya apa? Data yang dibutuhkan semakin besar. Zaman saya kuliah dulu, kita beli paket internet 1 GB ya, bayangkan 1 GB itu 1 bulan, belum tentu habis. 1 GB, bayangkan 2 GB, 1 GB habis Pak Udin. Tapi kalau 2 GB dulu teman saya beli yang orangnya benar-benar maniak ngenet terus, nggak habis. Tapi bayangkan, sekarang Anda saya kasih 2 GB, saya zoom saja beberapa jam, 5 jam itu habis beberapa gigabyte. Artinya apa? Karena sekarang datanya lebih cepat, gambarnya lebih tajam. Dulu kan gambarnya nggak tajam. Anda nonton video YouTube, coba ya, nonton video YouTube semisal, saya buka YouTube, kita coba ilustrasi kecil aja ya, yang paling gampang menurut saya. YouTube. Oke. Apa ini tontonannya nggak jelas ya? Nah ini aja. Nah, misal kayak gini. Kalau saya nonton YouTube, kualitasnya saya pakai 720 atau sampai 4K, videonya sama 30 menit, tetapi kuota yang dihabiskan jauh lebih banyak. Saya pakai 720 misal gini, ini kualitas tinggi. Kalau kita kuotanya kuota terbatas ya sudah pakai 360. Nah, ibarat teknologi lama, gambar video itu ya kualitasnya ya paling di sekitar sini sampai 480. Lagian dulu sekitar 10 tahun yang lalu ketika saya masih kuliah di 2006-an, kualitas internetnya atau nggak ada YouTube, belum ada YouTube saya kira, kayaknya belum ada. Adanya forum chat Mic33 hanya untuk pesan, nggak ada yang untuk gini. Artinya apa? Ya koneksi yang dibutuhkan nggak besar. Nanti ketika kita bermain dengan 5G, maka koneksi internet yang dibutuhkan mungkin bisa ratusan giga. Nah, konsekuensinya gimana Pak Udin ya? Tentunya nanti mungkin paket internet nggak semahal sekarang ya, mungkin nanti ke depan lebih murah lagi. Nah, ini perubahannya. Perubahan sangat cepat. Beragam aplikasi menyediakan fitur yang memungkinkan terjadinya layanan lebih cepat ya. Lebih cepat, lebih murah. Teknologi itu di beberapa literatur saya baca intinya 3. Kalau seseorang beralih ke teknologi, maka dia berharap akan menjadi lebih murah, cheaper, lebih murah biaya produksinya.
better, informasinya jadi lebih baik, faster, jadi lebih cepat. Cheap, better, and fast. Ini yang orang harapkan dari penggunaan teknologi. Ya. Bahkan sampai sekarang produk-produk teknologi berbasis digital tadi saya sampaikan ya. Kekayaan saya ada di handphone saya. Kenapa? Handphonenya mungkin murah Pak, 2 juta. Tetapi rekening saya, OVO, GoPay, dan lain sebagainya ada di situ semua. Ya. Jadi sekarang saya yakin kalau Anda generasi milenial itu rata-rata ya pengguna digital. Saya cek ke mall, kalau jalan-jalan sama istri saya ke mall, hampir semua orang belanja menggunakan ShopeePay sekarang kalau dia makan dan lain sebagainya, atau bayar pakai OVO. Saya juga ikut-ikutan karena lebih murah. Nah, ini hal menurut Prof. Eko Indrajit, hal utama yang harus bertransformasi, atau ketika kita melakukan transformasi digital, ini yang perlu kita lakukan. Pertama kali adalah harus rubah mindset. Saya kira teman-teman yang generasi Z ini yang saya anggap lebih muda daripada saya, mungkin seusia adik saya, ada beberapa hal yang penting. Pertama, perubahan mindset. Apa yang dapat dilakukan oleh teknologi, ya jangan dilakukan secara manual, tidak usah dilakukan lagi kan gitu. Kemudian lakukan digitalisasi. Sekarang sudah saatnya semua data itu ya ditaruh di internet. Apakah semuanya Pak? Ya mau tidak mau coba. Kalau kita bilang uang kasih di bank, benar ya? Tapi Anda pakai mobile banking, sudah di internet itu. Ya percaya saja. Pasrah. Meskipun ada beberapa kasus pembobolan dan lain sebagainya, ya mau gimana lagi, ini teknologi. Kalau Anda tidak percaya, ya simpan uang di rumah, taruh di kardus, taruh di karung, dan lain sebagainya. Ya. Perubahan manusia. Manusia di dalam era teknologi ini harus selalu kreatif dan inovatif. Ini suatu keniscayaan. Kalau kita mau bertahan, mau survive, tidak mau digantikan oleh mesin, maka yang membedakan manusia satu dan manusia yang lain adalah kreativitas dan inovatifnya. Bukan berarti pinter ya, enggak, tetapi dia punya kreatif, dia punya inovatif, dan tentunya dia punya etos kerja yang baik. Budaya individualis harus dihilangkan. Budayanya adalah budaya sharing. Sekarang banyak orang pinter belajar ya, mau belajar bukan ke sekolah, bukan ke kampus, tapi di YouTube. Kenapa di YouTube menyediakan orang untuk sharing informasi? Ya, perubahan proses. Sekarang prosesnya itu best to need ya, apa yang dibutuhkan. Bukan saya maunya apa, tapi kalau saya mau jualan ya customer saya pengennya apa, pengen makan apa, bukan saya pengen jualan ini. Meskipun bisa enggak ya bisa-bisa saja, tapi kita juga harus lihat pasar kan gitu ya. Kalau perlu ya silahkan benchmarking ya, promo. Makanya kadang-kadang kalau kita lihat biaya promosi itu kan gila-gilaan ya. Wah, ngiklan di IG-nya siapa, mungkin Ronaldo, Messi, atau siapa yang like Rafathar, Baim Wong, mahal ya karena itu benchmarking. Terakhir adalah perubahan teknologi. Kita butuh beralih ke teknologi-teknologi yang memungkinkan. Salah satunya adalah penggunaan teknologi Office 365. Nah, ini 6 tahapan transformasi digital. Anda nanti bisa lihat sendiri di video ya, melalui ada tahap pertama itu business as usual. Ya kita bekerja seperti biasa saja lah. Transformasi digital tidak semudah membalikan telapak tangan. Transformasi digital itu ada prosesnya ya. Kemudian setelah berjalan as usual, kita butuh kedua, melakukan eksperimen, percobaan. Oh, saya mau melakukan inovasi di tahap ini. Oh, kalau Anda mahasiswa, oh saya mau belajar di satu topik ini dulu lakukan inovasi sedikit belajar. Oh, begitu sudah mahir, dampak positif, oh saya bisa. Maka coba diskusi sama teman-teman yang lain, ajak komunitas, ajak rekan, ayo kita coba belajar ini, eksperimen. Sebetulnya sesuai dengan keilmuan teman-teman semua ya. Matang. Kemudian nanti kalau ada orang punya modal, sampaikan pada pimpinan, sampaikan ini bermanfaat. Ini setelah kami uji coba punya hasil. Kemudian di level 4 baru ada membangun unit bisnis, membangun kolaborasi yang lebih matang. Sudah mau menciptakan daya tambah ya, sudah ada strategiknya. Oh ya, sampai tahap 5 nanti sudah timnya sudah terbentuk. Yang terakhir, hal ini bisa jadi budaya. Ya, inovatif and adaptif. Nah, ini beberapa contoh aplikasi transformasi digital tadi di depan sudah kita sampaikan ya.
Bahkan sekarang login bank saja sudah pakai biometrik atau face recognition atau fingerprint. Pembayaran semua pakai e-money. Parkir pakai kartu tol. Virtual planner itu banyak sekali untuk planning keuangan dan lain sebagainya. Nah, hal inilah yang mendorong ya transformasi digital khususnya di dalam Office ya, karena dulu Microsoft Office paling ya cuma Word, Excel dan lain sebagainya. Sekarang dia menggunakan cloud computing. Cloud computing itu konsepnya semuanya bisa diakses melalui internet ya, menggunakan fasilitas internet. Meskipun Office 365 juga bisa diinstal secara personal, secara mandiri di dalam komputer. Tapi pada prinsipnya dalam transformasi digital kita bisa berbagi berbagai macam hal dengan berbagai orang kapanpun dan dimanapun ya. Nah ini bentuk kolaborasinya, cloud computing, kemudian real time everything, termasuk membuat report secara mudah ya. Nanti kita coba lihat di beberapa aplikasi yang akan kita coba. Nah ini Office 365 itu konsepnya dia adalah SaaS, Software as a Service ya. Dia adalah cloud apps, jadi di dalamnya itu ada banyak aplikasi ya. Aplikasi A, Word, Excel, Power BI, kemudian lain sebagainya. Di mana seluruh aplikasi ini dapat dibuka tanpa menginstal produknya. Cukup diakses melalui browser, kemudian buka office.com, maka seluruh portalnya akan terbuka ya. Bisa menggunakan PC, laptop, tablet, smartphone, dan lain sebagainya. Nah, salah satu fiturnya berarti dia Microsoft Office ya. Office itu standar, Word, Excel, dan lain sebagainya. Kemudian website, dia juga support terhadap pembuatan website, kemudian sharing file dan project, mobilitas ya, email dan kalender, Office web, instant messaging, dan yang terpenting di dalam dunia IT, kalau kita ngomong IT, yang terpenting adalah salah satunya yang tidak boleh dilupakan adalah keamanan dan kepercayaan. Microsoft adalah salah satu perusahaan terbesar menurut saya, perusahaan terbesar IT ke-1 atau kedua saya nggak lupa, yang tentunya secara sekuritas dia jauh di atas beberapa kompetitornya. Secara keamanan sudah tidak diragukan lagi, ya, jadi dia lebih safety. Kalau memang ini teman-teman gunakan untuk bisnis dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa aplikasi Office yang nanti bisa teman-teman manfaatkan ya. Ada kalender, Power Apps, Power BI dan lain sebagainya di sini. Whiteboard, Word, Yammer, banyak sekali di sini. Nanti begitu Anda buka office.com, insya Allah akunnya semoga minggu depan bisa kita distribusikan. Nanti saya share lewat grup WA ya. Saya kira itu untuk pertemuan kita. Saya mencoba menjawab pertanyaan. Oh ini tadi ya, boleh nggak question dikerjakan? Boleh, silakan dikerjakan ya. Nanti kalau memang ada pertanyaan saya akan jawab via grup. Via grup yang di e-learning ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan disampaikan di sana. Oke, saya kira itu saja untuk hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya kira cukup di sini ya untuk pertemuan kita. Silakan nanti kalau kurang paham Anda bisa tonton video yang sudah saya upload di e-learning. Nanti video ini, pertemuan kita ini juga akan saya upload di YouTube officialnya KMMI Universitas Semarang. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Oh, gimana Mbak Putri? Pak, izin bertanya, pertemuan selanjutnya sudah menggunakan komputer? Belum. Nanti pertemuan yang betul-betul kita praktek, ini pertanyaan bagus. Nanti pertemuan yang betul-betul praktek itu, mulai pertemuan ke-10, mulai tanggal 2 September ya. Jadi yang betul-betul praktek nanti di tanggal 2 September. Untuk yang awal ini sampai akhir bulan kita semuanya full masih teori. Paling kalau ada penugasan mandiri, semua basis Anda bisa cari di Google dan lain sebagainya untuk bahan referensi. Jadi yang betul-betul Anda harus praktek itu di tanggal 2 September. Meskipun sebenarnya Pak di 2 September live-nya saya mau pakai handphone saja, boleh enggak? Boleh. Saya baru free malam Pak untuk mengerjakan seluruh proyek, enggak apa-apa. Karena nanti yang dimulai menggunakan praktikum untuk membuat produk, artinya dokumen dan lain sebagainya, waktunya lebih panjang, mungkin 2-3 hari.
Ya, saya kira itu. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, silakan nanti pertanyaan bisa dituliskan di sini. Ya, Anda bisa tuliskan lewat sini ya. Diskusi tanya jawab, nanti saya coba lihat. Anda add new discussion topic, Pak tanya ini, Pak tanya ini, boleh. Silakan add new discussion topic. Topiknya apa, pertanyaannya apa, nanti post forum, nanti saya akan jawab di sini. Ya, saya kira itu dari saya. Terima kasih. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sehat selalu ya. Iya, terima kasih Pak. Oh ya, bagi yang Terima kasih, Pak. belum menuliskan informasi Bang, di ini tolong segera ya. Nanti ini juga kami masih nunggu dari Kemendikbud untuk anggarannya, soalnya belum kami terima. Nanti kalau sudah secepatnya akan kita kirimkan untuk biaya pendampingan. Saya kira itu, terima kasih.